Program Seribu Candi Nusantara sudah berjalan 2 tahun sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk melayani umat. Kembali di Jawa, ini warisan ini kan sangat luar biasa. Nah, dengan program Seribu Candi Nusantara, ini adalah suatu momen bagi kami, bagi saya pribadi, kita menunjukkan kembali. Orang Jawa punya warisan yang luar biasa, tetapi nyatanya kita malah banyak yang melupakan. Hindu itu bertahan di Bali dan berkembang di Bali, sekarang dikembalikan ke Jawa lagi. Kembalikan ke Nusantara lagi. Kenapa? Ini kan membuat candi sama dengan kita kan membuatkan rumah leluhur kita. Ya kan, kita tahu di Jawa kan berbeda jauh dengan saudara kita di Bali ini. Setiap rumah ya kan, dari zaman Majapahit berakhir sampai sekarang, Merajan kan ada. Di Jawa hilang. Karena kami tidak mau. Leluhur kita itu udah banyak kecewa gitu loh. Ya kan, anak cucunya udah sekian tahun, berapa? 5 abad lah. Kami yang di Jawa lupa dengan leluhurnya. Bangkit kita adalah bangkit bersama, bukan masing-masing. Karena ini ajaran leluhur kita yang sangat dan harus kita pertahankan untuk Hindu Nusantara. Jadi total candi yang sudah kita dirikan di semua daerah itu sebanyak 577 candi. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu kami merasa bahagia karena dengan perkembangan Hindu Channel ini bisa diterima oleh masyarakat atau umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan ternyata yang menarik adalah banyak yang menghubungi Hindu Channel untuk menanyakan terkait dengan candi-candi yang viral. Nah, akhirnya tentu kami menghubungi Ketua Panitia, yaitu Pak Ketujono, dan juga kami menghubungi Pak Tio sebagai penanggung jawab. Dan hari ini kita akan minta progres dari program Seribu Candi di berbagai daerah. Langsung kita sapa Bapak Ketujono. Testu, Pak. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu, Mas Miko. Ganteng banget, Pak. Iya. Kemarin Terima ketemu kasih. di Tangerang. Tangerang, ya. Pakai udeng. Sekarang ketemu di podcast Hindu Channel, Jawa banget, Pak. Pakai belangkon. Pakai belangkon. Belangkon Jawa. Ini pasti arahan dari penanggung jawab program Seribu Candi. Iya, betul sekali. Bapak Sutio. Alhamdulillah. Suksema, matur suwun sudah hadir di Hindu Channel. Perjalanan berapa jam dari Kediri? Semalam lah, Semalam standar. lah. Pindah tempat tidur aja. Dan pemirsa Hindu Channel tentu kita akan tanya lebih mendalam terkait dengan program Seribu Candi. Sampai saat ini perkembangannya bagaimana, progresnya bagaimana, Pak Ketujono? Karena disaksikan oleh para umat Hindu yang sudah membangun dan akan membangun candi pada hari ini. Iya. Om Swastiastu, Bapak Ibu umat sedharma yang kami muliakan. Terima kasih kesempatannya bisa mampir di Hindu Channel hari ini, luar biasa. Saya merasa salut. Ini adalah inovasi anak-anak muda dan lagi apa? Dharmika. Saya merasa malu karena apa? Beliau-beliau ini anak muda yang dharmika mampu mengangkat Hindu. Mampu memberitakan Hindu. Dan Astungkara pada hari ini saya selaku Ketua Panitia Program Seribu Candi Nusantara bersama penanggung jawab kami, Mas Sutio, bisa hadir di sini. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih Angayu Bagya dan Matur Suksema kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, kepada leluhur sami, dan terutama kepada donatur yang kami muliakan. Program Seribu Candi Nusantara sudah berjalan 2 tahun sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk melayani umat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kami sendiri di awal belum pernah membayangkan bahwa kami bisa melangkah sampai saat ini. Tapi
atas dukungan Bapak Ibu umat sedharma, para donatur, dan tokoh-tokoh umat. Selalu mensupport sehingga kami di tim memiliki semangat untuk terus melangkah dan terus bergerak di dalam pelayanan. Inilah yang kami harapkan untuk dukungannya terus berlanjut sehingga program ini bisa kami lanjutkan. Sampai yang awal di Pulau Jawa, sekarang udah melangkah ke Lampung, Astungkare, sampai di Kalimantan. Ini akan terus kami kembangkan, akan kami lakukan sesuai dengan permintaan umat. Mudah-mudahan dengan program 1000 Candi Nusantara memiliki manfaat bagi umat Hindu dimanapun berada. Itu yang bisa kami sampaikan untuk awal, Mas Miko. Nah, nanti kalau saya terlalu banyak, kasihan ketua panitia nanti. Ya, penanggung jawab. Ya, penanggung jawab. Nanti kesempatannya yang diberikan. Karena kalau dari gaya Pak Ketut Jono ini pemirsa Hindu Channel pasti sudah yakin bahwa program 1000 Candi ini akan berjalan. Karena semangatnya tentu luar biasa. Di balik dari banyaknya program-program ini yang diterima oleh umat Hindu, mungkin Tiang atau Miko akan bertanya kepada yang punya wilayah Jawa ini kan, Jawa Timur nih di Kediri. Apa sih yang membangkitkan semangat umat Hindu Jawa terkait dengan program 1000 Candi? Yang menjadi menarik lagi adalah diterima di lingkungan umat Hindu dimanapun, khususnya di daerah-daerah seperti itu. Yang terbaru ini kan di Sumatera. Kita tahu bahwa di beritanya ada anak muda yang mendirikan kan gitu. Nah, kok bisa tersentuh ke ranah-ranah anak muda juga gitu. Bagaimana Pak Tio? Siap. Nah, sebelumnya saya sampaikan penganjali Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Ya, Mas Miko, terima kasih. Jadi program 1000 Candi Nusantara ini sebenarnya kan kita, terutama kayak saya ya, masuk Mas Miko lah sebagai orang Jawa, kita sudah diwarisi suatu ajaran, suatu peninggalan yang luar biasa dari leluhur kita. Kita tahu di sepanjang Pulau Jawa, sebagian Sumatera, bahkan di Kalimantan pun ada candi-candi yang berdiri. Nah, kembali di Jawa, ini warisan ini kan sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh dibilang, banyak sekali candi yang anggaplah hanya tinggal pondasi saja, bahkan tidak kelihatan saja. Tapi kalau kita hadir ke sana, bisa merasakan vibrasi energinya, masih bisa dirasakan. Nah, kemudian ini kan kita berkembang nih, ya kan? Dari ajaran dulu adalah Siwa Buddha, kemudian ada tambahan lagi Tantra dan lainnya. Kemudian di tahun 70-an berubah menjadi Hindu, ini kan sebenarnya tinggal meneruskan. Tetapi yang terjadi adalah kita sebagai umat Hindu di Jawa khususnya, boleh dibilang saat itu 90% melupakan. Kenapa lupa? Dari tahun 1500-an sampai tahun 1970-an, ini kan udah benar-benar terpendam nih. Ya kan? Kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Hindu, lupa. Kemudian kita dikenalkan dengan Hindu yang seperti sekarang ini. Nah, dengan program 1000 Candi Nusantara, ini adalah suatu momen bagi kami, bagi saya pribadi, kita menunjukkan kembali. Orang Jawa punya warisan yang luar biasa, tetapi nyatanya kita malah banyak yang melupakan. Makanya ada tembung juga kan, wong Jawa lali Jawani. Nah, di mana-mana ini kan banyak sekarang pesan-pesan ini muncul. Nah, kalau bukan kita, terus siapa yang akan meneruskannya? Ini adalah roh awal dari terkait dengan ini. Makanya kenapa kita pakai nama 1000 Candi Nusantara. Ya kan? Kenapa candi yang kita angkat? Walaupun di awal ya banyak perdebatan. Kenapa? Dengan mengambil nama Nusantara, ini sebenarnya kan suatu perjudian. Termasuk salah satu sesepuh kami ya, Romo Resi Hasto, itu sempat berdebat dengan saya. Mas Tio, ya kan? Kenapa harus pakai nama 1000 Candi Nusantara? Kalau sampean nggak bisa mewujudkan, ini sama dengan sampean udah ngomong, ya kan? Ini udah sumpah, ya kan? Udah ditunggu oleh leluhur,
Nah, karena apa? Ada nama Nusantaranya. Tapi Astungkara ya ada Pak Jono lah, ya kan. Jadi apa yang kita pikirkan, ya kan, kita siapkan saat itu, nyatanya sekarang kita sudah lintas pulau. Begitu. Ini adalah terkait dengan tadi dasar kenapa kita 1000 Candi Nusantara. Yang kedua adalah tadi bentuk arsitektur bangunan ya, candi. Yang kedua adalah terkait dengan sesaji. Sesaji Jawa leluhur zaman dulu sudah meninggalkan ya. Bahkan sampai saat ini yang menggunakan sesaji Jawa bukan hanya orang Hindu. Ya kan? Teman-teman umat agama yang lain menggunakan. Mulai dari lahir, ya kan, sampai menikah, sampai meninggal, perkawinan itu sesaji Jawa masih digunakan. Nah, sedangkan orang Jawa sendiri boleh dibilang 90% yang beragama Hindu untuk kegiatan-kegiatan di pura tidak menggunakan itu. Nah, di 1000 Candi Nusantara kita angkat lagi. Ya kan? Harus kembali menggunakan sesaji Jawa. Terus yang ketiga adalah pakaian. Nah, kan? Sekarang kalau umat Hindu di Nusantara melihat upacara-upacara yang digelar di Jawa oleh umat Hindu Jawa, tidak melihat Jawanya. Karena pakaian sudah berubah. Ya kan? Nah, kita angkat sekarang adalah dengan, kenapa kita sekarang, kayak saya sekarang kan pakaian kaos hitam gitu kan. Tapi kan anak muda kan masih pakai kaos lah. Kalau saya pakai hem kan nggak enak, kayak ngalahin Pak Jono nanti gitu. Beda kan. Nah, kita dengan program 1000 Candi Nusantara, kita Astungkara sekarang kita udah mulai melihat lah umat Hindu berani keluar menggunakan pakaian warna hitam dengan berbagai bentuk. Sebelumnya nggak ada yang berani. Ya kan? Itu contoh. Jadi 3 hal tadi, tata bangunan, tata sesaji, sudah mulai gitu kita sentuh ke tata busana. Terkait perilaku kan kita nggak akan otak-atik di sana karena sudah ada pakem kan, Trikaya Parisuda. Mungkin itu adalah yang tadi terkait dengan inti atau roh program 1000 Candi Nusantara. Ini kalau dari penjelasannya luar biasa Pak Ketut Jono. Kita simak ada proses di mana mendirikan candi, kemudian sampai tata sarananya disiapkan, sesajinya, sampai busananya juga ini akan berjalan. Namun kita tidak terlepas karena ini sudah viral di berbagai media sosial, Pak Tio, Pak Ketut Jono. Pasti bagaimana sih kok ini bisa berjalan? Bagaimana sih ini pertanggungjawabannya? Gitu. Nah, apa saja sih yang ditanggung jawab? Apa saja sih yang ditanggung oleh panitia? Kemudian apa saja sih yang ingin diberikan oleh panitia kepada masyarakat? Masyarakat itu ada yang mendonasikan, tentu kan, ada yang meminta, gitu dan lain sebagainya, banyak hal. Betul. Nah, bagaimana ketua panitia untuk bertanggung jawab ini semua? Data-data apa yang sudah dimiliki? Yang jelaskan gitu. Karena ini bukan tuntutan dari Hindu Channel, Pak. Hindu Channel hanya menyalurkan saja kan gitu. Betul. Ya, terima kasih. Memang kami terus terang aja dalam pelaksanaan program 1000 Candi Nusantara ini ya banyak enaknya daripada nggak enaknya. Karena apa? Kami tim ini terus terang aja rasa gembiranya luar biasa. Meskipun program 1000 Candi Nusantara ini tidak memiliki sumber dana yang dari mana, nggak ada. Karena kami melangkah ini hanya pertama niat. Niat itu apa yang bisa kita lakukan untuk umat, dalam melayani umat. Karena di sini sebenarnya seperti tadi Mas Tio mengatakan kenapa Jawa kita angkat dulu, yang selama ini kita berterima kasih kepada Bali, yang mana Hindu itu bertahan di Bali dan berkembang di Bali, pada saat kembali sekarang dikembalikan ke Jawa lagi. Kembalikan ke Nusantara lagi. Jadi bahwa Hindu mengajarkan kearifan lokal. Di dalam setiap keagamaan itu wajib kita junjung. Karena apa? Ajaran desa, kala, dan patra di Bali adalah ajaran yang sangat adiluhung. Bagaimana candi juga pada saat kita cetak, bagaimana candi Jawa Timuran, kita bikin budaya Jawa Timur. Gimana Jawa Tengah, bagaimana dengan Jawa Barat, termasuk di Lampung. Lampung, kita tetap kearifan lokal kita angkat. Kemarin pada hari yang sangat berbahagia, Hari Raya Galungan, kita
sampai candi kita 5 di Sangatta, Kalimantan Timur. Ini juga kearifan-kearifan lokal itu kami tetap berikan peluang bahwa bangkit kita adalah bangkit bersama, bukan masing-masing. Karena ini ajaran leluhur kita yang sangat dan harus kita pertahankan untuk Hindu Nusantara. Maka dari itulah namanya 1000 Candi Nusantara. Inilah yang bisa kita sampaikan. Untuk perkembangan candi, ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, tokoh umat, dan yang mendukung program ini. Memang perjalanannya bukan baru, memang agak panjang, bahwa tahap 1 kita membangun sebanyak 276 candi di seluruh Kabupaten Malang. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua, kita wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Kita sudah membangun 173 candi. Sehingga tahap ketiga yang sekarang jalan, ini kita udah membangun melengkapi di Jawa Timur, Banyuwangi, Lumajang, Lampung, dan Kalimantan itu sudah 128. Jadi total candi yang sudah kita dirikan di semua daerah itu sebanyak 577 candi. Dan masih banyak di rumah produksi yang belum didistribusikan. Pada saat ini, tahap 3 ini, kami sudah memiliki program minimal 600 candi harus berdiri. Inilah yang kami programkan kepada seluruh panitia, yang mana pada nanti tanggal 8 sampai tanggal 10 kita Murwa Candika di Banyuwangi. Nah, lanjut tanggal 15-16 kita ke Lumajang. Melakukan Murwa Candika juga di sana. Jadi bukan saja itu, sebelum mendirikan candi kita didului dengan upacara entas-entas. Ini upacara entas-entas ini adalah kalau di Bali kita sering menyebutnya dengan upacara ngaben. Jadi leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului mungkin belum sempat diupacarai dengan Hindu. Kami harapkan, kami himbau kepada umat yang kira-kira nanti di Banyuwangi dan Lumajang ini yang belum diaben atau belum diupacari secara Hindu, kami membuka diri. Silakan mendaftar ke panitia untuk melakukan entas-entas. Nanti setelah itu baru program candi kami giatkan kembali. Inilah program-program yang akan kami lakukan. Di Lampung juga pada bulan besok, bulan Juli, tanggal 25 dan 26, kita juga akan melaksanakan upacara entas-entas terlebih dahulu. Nah, setelah upacara entas-entas, kami juga akan melakukan Murwa Candika. Selanjutnya, ini kabar gembira bagi saudara kita yang ada di Lampung. Mohon doa restunya, mudah-mudahan di dalam waktu dekat kami, karena permintaan bantuan itu cukup besar di Lampung, jadi daripada kami mengirim dari Kandangan Kediri Jawa Timur ke Lampung, itu ongkosnya cukup mahal dan perjalanan jauh. Nah, ini gayung bersambut. Ada tokoh kita yang di Lampung memberikan lahannya, membantu kegiatannya untuk pencetakan candi. Ya, jadi rencananya kami akan membuka rumah produksi kedua di Lampung. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Lampung lebih cepat terlayani. Untuk memonitor, tetap kami sebagai penanggung jawab akan melaksanakan monitoring dengan jelas penanggung jawab. Kalau saya kan cuma panitia pelaksana, nanti penanggung jawabnya Mas Tio. Ini makanya kira-kira itu Mas Tio ya, Mas Miko dan umat saudara mas sekalian yang saya sampaikan perkembangan sampai saat ini. Ini luar biasa. 577 candi.
Sedangkan ada programnya 1.000. Mau istirahat Pak kalau udah 1.000? Kayaknya terus melangkah. Terus melangkah. Jadi tidak hanya cukup 1.000 saja. Gitu. Kemudian kita mau mendengarkan dari Pak Tio terkait dengan apa sih sebenarnya dari kacamata seorang Sutio nih, nilai apa sih yang ada di dalam candi tersebut gitu loh, sehingga diimbangi oleh tokoh kita Bali, artinya Pak Ketujono dari ya Bali, semangatnya juga sama. Kemudian ketemu Pak Tio seperti itu, dan kita pun akan nanti tanyakan kepada Pak Ketujono nilai apa sih yang sebenarnya bisa diambil ya, dari seorang Pak Ketujono seperti itu. Jadi Pak Tio gimana? Ya, jadi kembali ya, candi ini kan tadi udah di pembukaan saya sebut sebagai warisan ya. Nah, candi itu sebenarnya bukan hanya bicara bangunan sebenarnya. Di sana banyak sekali simbolisasi, banyak sekali ajaran yang diselipkan oleh leluhur kita. Nah, kalau kita bicara postur candi, candi kan ada kaki, badan, atap candi. Nah, bicara kaki ini kan simbolisasi apa? Alam bur, buah, swah. Artinya bangunan candi itu adalah satu bangunan yang cukup sederhana, simple. Artinya satu bangunan bisa kita lakukan pemujaan untuk semua aspek sesuai dengan ajaran Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Jawa ya, kenapa kok program ini bisa begitu mudah diterima? Nah, ya kan? Ibaratnya sekarang kan ilmu genetika ya, ilmu biologi. Secara genetika teman-teman Jawa sudah kenal, walaupun dia tertutupi selama ini. Nah, begitu ada pematik program Jeder 1.000 Candi Nusantara, kan mereka ibaratnya udah tertarik, udah mulai, ya kan? Walaupun banyak tantangan ya di sana. Ya. Tapi karena kembali lagi jiwanya adalah jiwa dengan ajaran Jawa, ya kan? Bicara Jawa kan kita bukan bicara suku sebenarnya, ajaran, ya kan? Wong Jawa nek ora Jawa kan bahaya ini kan. Karena Jawa itu adalah bukan hanya bicara suku. Sama seperti Pak Jono. Secara suku Bali, tapi Pak Jono orang Jawa. Ya kan? Mas Miko kan orang Jawa lahir di Lampung nih. Tapi ajarannya kan sama, ajaran Jawa. Nah, kembali lagi dengan bayangan sejarah atau catatan sejarah yang panjang. Kemudian sekarang kan kita di Hindu kan percaya reinkarnasi nih. Roh-roh yang lahir sekarang kan roh-roh yang pernah hidup di masa lalu. Ya kan? Ketika zaman dulu dia udah kenal candi, ketika dengan badan yang baru melihat candi, nyaman pertama. Ya kan? Dengan kenyamanan. Makanya pendekatan kami adalah tidak seperti orang jualan kita. Ya kan? Makanya kami ya di panitia sosialisasi dilakukan setelah ada permintaan. Ya kan? Kami tidak mau menawarkan, ayo masang candi, enggak. Ya kan? Karena kami tidak jualan. Ketika ada permintaan, itu pun tidak langsung kita layani. Telepon sekarang, bisa saya sosialisasi, enggak. Kita ajak ngobrol dulu, diskusi dulu. Kenapa ingin membangun candi? Ya. Arahnya nanti kemana? Nah, setelah anggaplah, ini orang ini udah yakin sekian persen nih, di atas 70%, baru kita akan jadwalkan. Kita jadwalkan ya, karena jadwal kami sama Pak Jono ini padat. Kita jadwalkan dulu, ya kan? Jadi kenapa? Saya minta ke yang komunikasi sama kita adalah diskusi dulu dengan mereka, anggaplah satu desa. Silakan diskusi dulu dengan lingkungannya. Karena saya nggak mungkin melayani satu desa satu orang. Silakan diskusi dulu, ya kan? Jadi kadang mereka ada yang membentuk panitia lokal dulu, ngobrol mereka siap, kami datang sesuai dengan jadwal kita. Kita akan lakukan lagi, lebih memperdalam lagi. Kenapa harus membuat candi? Ya kan? Itu yang jadi sosialisasi tadi bertahap. Setelah sosialisasi pun sebelum candi kita dikirim, ada lagi kadang kita ngobrol lagi. Ya, karena apa? Ini kan membuat candi sama dengan kita kan membuatkan rumah leluhur kita. Ya kan? Kita tahu di Jawa kan berbeda jauh dengan saudara kita di Bali ini. Setiap rumah ya kan, dari zaman Majapahit berakhir sampai sekarang, Merajan kan ada. Di Jawa hilang. Ya kan? Coba Mas Miko bayangkan. Anggaplah Mas Miko sebagai orang tua, anggaplah buyut saya nih Bapak, ya kan. Saya bilang, Mbah, ya kan, saya mau membangun candi untuk rumahnya Mbah Miko nih kan. Tiba-tiba saya batal. Membuang candi. Ya. Kira-kira ada sedikitnya kurang lebihnya emosi enggak? Emosi, kecewa. Ya kan? Kecewa kan? Kalau leluhur sudah kecewa,
bagaimana? Dampaknya kepada Nah, anak cucu. itu yang kami lakukan. Kenapa kami tadi sosialisasi, banyak pendekatan. Ya kan? Karena kami tidak mau. Leluhur kita itu udah banyak kecewa gitu loh. Ya kan, anak cucunya udah sekian tahun, berapa? 5 abad lah. Kami yang di Jawa lupa dengan leluhurnya. Nah kalau sekarang tiba-tiba kita anggaplah sekarang agak pinter nih, ya kan? Tiba-tiba membuat janji dan tidak ditepati, bagaimana? Sudah kita susah, kalau leluhur kita marah, tenggelam lagi kita. Yeah. Leluhur kita kan inginnya naik. Nah, model-model seperti ini, kemudian yang kedua tadi, sesaji kita sampaikan. Nah, kan? Kenapa? Bayangan orang-orang kita di Jawa terutama. Nanti kalau kamu membangun candi, sesajinya nanti sekian banyak loh. Kamu nanti harus puja wali dengan biaya sekian. Harus ngundang sulinggih gini-gini. Itu gimana jawabannya, Pak? Nah, ini yang kita lakukan berbeda. Oh. Setiap penerima candi ketika Murwa Candika, kita winten kepala keluarganya menjadi seorang pemangku khusus untuk candinya masing-masing. Ya kan? Terus sesaji kita selalu sampaikan, leluhur kita apa sih yang diminta? Kita bangunkan rumah, itu bahagianya sudah luar biasa. Kenapa? Ada 2 hal yang terkait leluhur kita ya. Leluhur Jawa itu satu, keloyongan. Tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Ya kan? Ketika hujan panas ya kehujanan, kepanasan dan lain-lain. Ya kan? Kedua, tidak teropeni. Nggak kopen kalau orang Jawa bilang. Tidak dirawat. Tidak dirawat. Coba aja bayangkan kita. Dari yang keloyongan tidak punya rumah, tiba-tiba dibuatkan rumah. Gimana ini? Gimana rasanya kita? Anggaplah pikirannya leluhur kita kembalikan ke kita. Kalau kita tidak punya rumah, tiba-tiba kita dibuatkan rumah yang sesuai dengan kita loh ya. Candi kan sesuai dengan leluhur Jawa nih. Ibaratnya senangnya bangunan candi, dibangunkan candi. Betapa luar biasa, betapa bahagianya leluhur kita. Dan inilah akhirnya yang diterima oleh umat Hindu Betul. kita di Ya, terkait sesaji pun juga kita sampaikan, tidak perlu muluk-muluk. Karena dasar kita adalah tulus, ikhlas. Selembar daun, setetes air, dan sederhana yang lain kan. Tidak perlu muluk-muluk harus membuat ini, membuat itu, enggak. Apa yang diaturkan untuk suamimu, kurang lebih, itu juga yang kamu aturkan di candi. Contoh, pagi membuat kopi, ya kopi itu. Tiap hari masak, ya masakan itu. Nah, sesaji lain seperti namanya cok bakal, sandingan, tumpeng, dan lainnya. Itu kan warga Jawa udah biasa. Saya ke Lampung juga mereka biasa menggunakan itu. Saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, sama. Artinya kan nggak ada kendala. Nah, pendekatan inilah budaya dan agama harus seimbang. Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Kalau ini dipisah ya kita pincang. Ya. Begitu. Ini yang membuat kami, satu tadi seperti disampaikan Pak Jono, semangat kami luar biasa. Kenapa? Kami ketemu dengan umat yang tadi, mereka haus lah. Walaupun kita minumnya dikit, kita bagikan lah. Gitu, kan gitu kan. Kita tidak muluk-muluk yang yang luar biasa. Karena ketika kita datang ke rumah umat, dimanapun tempatnya, yang terjadi apa? Kami capek. Tapi capeknya itu loh. Karena terbayar dengan dengan melihat semangat mereka seperti itu, kami pulang pun tidur bisa pulas lah. Ya. Nggak ada beban yang menjadi sesuatu yang membuat program ini terasa berat. Tapi kami dia tetap dengan senyum-senyum aja. Astungkara Pak Tutu ya, istri di rumah nggak marah gitu ya. Justru sebenarnya bukan malah. Mendukung malah. Kemanapun saya pergi, istri saya pasti siap mendukung. Gitu. Dan paling utama, Mas Miko ya, dan Mas Dharma, kalau kita datang ke satu daerah, mungkin kita perjalanan ke Lampung 3 hari. Astungkara setiap hari itu tidur bisa 1 jam, 2 jam. Tapi selama 3 hari, kita bahagia. Tidak ada rasanya capek yang berlebih. Tapi memang rasa capek ada, tapi rasa senang ini melebihi daripada capek gitu. Ini luar biasa. Saya menambahkan seperti Mas Tio, bahwa saya setuju, karena kita lakukan sekarang adalah mencoba, kalau di Bali disebut dengan leluhur ya, bahwa leluhur itu ada kita sekarang, itu dari orang tua kita. Orang tua kita dari leluhur kita. Bahwa orang tua kita di Bali dikenal dengan Betara Sekala atau Tuhan nyata. Inilah kami mencoba Tuhan nyata yang bisa melahirkan saya
yang saya terlahir ini kan dari bapak ibu saya. Bapak ibu saya kan dari kakek nenek. Ini berkelanjutan. Apabila saya direstui oleh leluhur dan kita mengajak orang lain untuk ingat leluhur, bukan saja kepada saudara kita yang agama Hindu. Semua agama pasti dia memiliki leluhur, pasti memiliki orang tua. Ya. Maka dari itu kesempatan kita sekarang untuk mengajak kembali ingat leluhur. Inilah program yang utama yang kami lakukan. Artinya bahwa ini adalah bentuk terima kasih kita sebagai Betul. Generasi zaman now. Bahwa sekarang itu kan orang lupa. Orang lupa sekarang siapa bapak ibunya. Bahkan kalau kita ngelihat budaya-budaya di luar Nusantara, itu anak sama bapak bisa lepas. Bahkan selanjutnya nggak kenal lagi. Tapi kan budaya kita timur nggak bisa. Bahwa rangkaian-rangkaian itu tetap merupakan satu jalinan. Seperti program yang dilaksanakan PHDI melalui Darmo Santi Nasional 2025 ini, saya ucapkan terima kasih. Yang mana program Manawa Sewa, Madawa Sewa, bahwa melayani umat adalah salah satu jalan untuk melayani Tuhan. Ini kan sangat luar biasa. Inilah sekarang program 1000 Candi Nusantara ini kami mencoba untuk ke sana. Sebagai langkah pelayanan kami kepada umat sedharma, bahwa apabila itu bisa dilakukan, kita juga sebagai pelayan Tuhan. Betul. Ya. ini luar biasa kaitannya dengan Madawa Sewa. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Jadi pelayan umat ini saat ini khususnya di Jawa, Pak Tio, khususnya di Bali, Ya. Pak Kertojono. Nah, tentu pemirsa Hindu Channel terkait dengan program 1000 Candi ini, Hindu Channel akan memberikan sudut pandang literasi di khususnya Jawa tentu saja, dan tidak hanya Bali saja. Waktu itu kan kita juga membahas tentang Bali, hari ini kita membahas tentang Jawa terkait dengan program 1000 Candi. Yang menarik adalah ini program 1000 Candi ini sudah banyak memberikan harapan kepada umat Hindu. Dan harapan-harapan ini jika tidak tersampaikan tentu akan membuat banyak kecewa umat Hindu Jawa. Contoh, perjalanan nanti dari Kediri, ini nanti bahasanya kan di media gratis. Tetapi ternyata dihitung perjalanan ke Kediri ini kan lumayan besar transportnya. Seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini? Apakah, walaupun tadi disinggung akan melakukan cetak di daerah lain gitu kan, salah satunya di Sumatera, di Lampung. Bagaimana Pak Tio? Ya, jadi gini Mas Miko ya, di proses kita penggalian dana kan di sana kita sebut kan satu candi itu 750.000, ya kan? Nah sebenarnya angka 750.000 ini adalah angka di mana candi itu dicetak dan posisi masih di Kediri. Nah kita tahu rangkaian kita itu adalah satu, ada tadi kan sosialisasi, survei, kemudian pemasangan, kemudian pengiriman dulu ya, pengiriman, pemasangan, upacara. Jangan lupakan. Kita sampai upacara pun kita urusin gitu loh. Mungkin karena kerjaan kita kurang banyak gitu masalahnya. Dan biasanya kan kita orang program kan cuma memberi, tapi kita total. Jadi one stop solution lah kita ini kan. Jadi terkait dengan yang jauh-jauh, ada dua tipe yang kita lakukan. Satu adalah ketika dia untuk pura atau sanggar pamujan, kita akan berikan gratis. Itu yang bedakan. Sama pemangku. Ya kan? Untuk pura atau sanggar pamujan yang jauh sampai Banyuwangi pun gratis. Ya kan? Bahkan saat ini ada pengiriman ke Sragen juga demikian. Bicara pura, sanggar pamujan gratis pengirimannya. Sampai kita kirim tukang juga ke sana. Bahkan kalau kondisinya tempat itu sangat parah, kita juga bantu terkait dengan material. Di sana. Kemudian untuk umat. Nah, untuk umat kalau semua dibebankan ke panitia, ya mungkin sebelum setahun kita udah menyerah gitu kan. Ya kan? Akhirnya apa yang kita lakukan adalah tadi untuk biaya kirim dari umat yang meminta. Jadi hanya dari Kediri, contoh ke Lampung, Kediri ke Banyuwangi, Kediri ke Lumajang, ya kan? Itu adalah menjadi beban penerima. Penerima. Nah, kemudian bagaimana dengan pemasangan? Kami kirim tukang.
kami latih tukang yang di sana untuk bisa memasang. Jadi saat ini kalau contoh di Banyuwangi, kami udah nggak perlu lagi tukang dari Kediri kita kirim ke Banyuwangi. Karena di Banyuwangi sudah ada kader. Ya kan, ada di Banyuwangi, ada di Sempu, sama di Pesanggaran, udah ada dua, anggaplah dua minimal yang bisa menjadi pemimpin ketika memasang candi. Nah jangan lupa ketika masang selalu kita sampaikan, gotong royong. Karena semangat gotong royong ini kan hilang nih sekarang. Aku, dirimu kan itu kan. Nah dengan 1000 candi kita hidupkan lagi gotong royong. Ya kan? Kemudian di Lumajang sama juga. Ya kan? Dengan proses seperti itu. Di Blitar juga sama. Saat ini di awal kita kirim tukang. Kemudian saat ini mereka sudah bisa memasang sendiri. Jadi artinya apa? Apa namanya? Yang kami lakukan ini adalah cara kami supaya napas kami biar panjang. Gitu kan? Karena kalau kami maksimalkan seperti ideal di awal, semua ditanggung. Nah satu hal, ketika membangun tempat ibadah, membangun rumah untuk leluhurnya, kan nggak boleh. Orang Jawa itu kan pesan leluhur Jawa ya, kalau selamatan. Kalau kita mengadakan upacara, satu tidak boleh hutang. Syaratnya. Kedua, tidak boleh minta. Gratis itu nggak boleh. Kalau semuanya minta, kan bukan upacara ini. Nah makanya yang kita berikan hanya badan candi. Pondasi isi pemilik rumah. Kita untuk apa? Menutup ini nih. Nggak boleh minta, nggak boleh hutang. Ini dua hal ini kami pegang. Jadi artinya minimal mereka punya tenaga kan untuk membangun tadi. Makanya gotong royong. Bahkan yang menarik tadi, gotong royong kadang gila gitu kan. Ada satu desa itu satu candi, satu hari bisa 3 candi terpasang. Jadi kami kirim satu tukang, mereka begitu udah dilatih mereka berjalan sendiri. Ada yang masang badannya, ada yang masang atap. Tukang kami hanya masang ornamen dibantu mereka. Satu hari 3 candi selesai. Itu bagian dari istimewanya program. Nah ini, karena di sambutan umat luar biasa. Jadi selalu kami sampaikan tadi, gotong royong, kebersamaan. Supaya apa? Ya kan sekarang kan makin kesini kita makin egois. Ya kan? Dengan program ini Astungkara, ya kan, tumbuh rasa kebersamaan. Bagaimana terkait dengan daerah supaya pengambilannya dekat nih? Apakah melakukan boleh nyetak di daerah lain atau bagaimana? Terkait dengan itu kami benar-benar pelajari ya. Karena bayangan kita mungkin teman-teman wah itu hanya ngaduk semen, pasir, batu koral, abu batu, masang cetakan, cor, selesai gitu kan. Buka selesai. Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Pekerjaan kami ini bukan pekerjaan yang seperti mencetak batako. Ya kan? Karena kami mengawali dari proses desain, semuanya dengan upacara. Jadi ibaratnya kita begitu cetak itu ada roh, udah jalan nih. Nah pengalaman kami di Kediri, tukang kami itu namanya jatuh sakit, bukan 1-2 kali, ya kan? Nah, kemudian ketika di luar ya, contoh di Banyuwangi, kan lumayan besar nih permintaan. Saya perhatikan juga, satu tempat. Kedua, kemampuan. Apakah mereka mampu gotong royong sekian panjang, sekian waktu? Belum tentu. Tapi kalau mereka siap, contoh di Lampung nih. Kalau di Lampung mau nggak mau, sekali kirim berapa? Hampir 8 juta kan? 8 juta itu hanya untuk 7 candi. Ya kan? Nah ini kemudian dukungan pariwisata Kabupaten Provinsi Lampung juga luar biasa kan, tokoh-tokoh di Lampung luar biasa. Akhirnya kita ambil keputusan, oke cetak di Lampung. Tapi kembali lagi, kami akan melakukan pengawasan bukan hanya dari jauh, melekat bahasa kami kan. Karena benar-benar diawasi. Karena tadi candi ini bukan hanya cetakan yang kemudian ditaruh atau dipasang. Selesai juga. Enggak. Ada banyak hal yang terkait secara niskala atau bahasa kerennya ilmu gaib lah kata orang-orang itu kan. Tapi begitu. Pada hari ini kita nggak akan membahas ilmu gaib. Udah lah gitu. Saya nggak enak sama Pak Jono gitu. Pak Ketujono terus nanti pemirsa Indo Channel. Tapi mungkin gini juga Mas Iko. Ya. Ini sekaligus Pak Ketujono, ampura yang potong. Sekaligus juga ceritakan bagaimana istimewanya yang Bapak juga Pak Ketujono alami, yang mungkin dengar-dengar cerita lah dari orang-orang yang membangun candi seperti itu. Ini juga sampaikan, karena ketua panitia pasti dapat cerita itu Pak. Iya, terima kasih. Ya justru ini pengalaman yang luar biasa. Kami diajak penanggung jawab Mas Sutio ini
berkeliling dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari gunung bahkan sampai ke laut. Ini diajak sehingga saya selama ini mungkin di lingkungan yang cukup meriah lah ya. Kita diajak sekarang, saya merenung, kenapa saya sampai di sini? Gitu. Setelah saya masuk, saya bertamu, banyak yang berharap, Pak, saya kemarin mimpi loh, saya didatengin orang. Kok Bapak bisa ke sini? Nah, ini bukan 1-2 orang, banyak orang. Akhirnya kami itu jadi pendengar yang baik, dia menceritakan, saya mendengar program 1000 Candi, saya berharap kapan ya tim itu sampai ke sini. Karena maaf, yang di gunung-gunung itu kan nggak bisa bikin surat maupun segala, di mana nih nyarinya? Karena kondisi SDM kita yang ada di daerah. Ini juga kita harus ketahui bahwa SDM kita itu memang belumlah merata di seluruhnya. Cerita dia apa? Dengan melihat tayangan program 1000 Candi, mereka sudah sering dapat mimpi. Bahwa leluhurnya datang, kapan saya dibikin tempat, kapan saya dibikin tempat. Ini nyata. Yang saya dapatkan di lapangan, bahwa memang kalau saat sekarang ini, kalau saya lakukan setiap permintaan seperti penanggung jawab tadi, saya eksekusi, ya kami nggak punya nafas. Terus terang aja, langkah kami juga terbatas. Nah, makanya dari kejadian-kejadian itu, kami rapatkan di panitia, ya bagaimana solusinya untuk mempermudah. Sehingga bahwa candi yang kita distribusikan itu ada tanggung jawab program candi memantik bagi umat sedharma untuk ikut aktif. Makanya candi itu sebagai pancingan yang kami berikan kepada mereka, mereka memilih tanggung jawab tempat dan pengresek atau bangunan candinya, penyengkernya, dan daerahnya. Termasuk kita layani di dalam upacara. Dan kelemahan-kelemahan ya yang saat ini kami lakukan, memang kita sosialisasi nih panitia ke mereka. Itu bagian kendala. Nah, akhirnya apa? Meskipun kami sampaikan bahwa ini rangkaiannya, ini doanya, ini pelaksanaannya, kami saat sekarang ini sedang membuat buku panduan untuk memudahkan umat melaksanakan. Bahwa yang paling utama yang dia lakukan adalah apapun dia masak hari ini, itulah yang diaturkan. Kalau di Bali kita mengenal dengan Yadnya Sesa. Bahwa Yadnya Sesa itu inti dan maknanya adalah mengucapkan terima kasih. 1, kepada yang memasak, kepada yang menjual, kepada yang bertani, kepada berternak, semua, dan terakhir kepada alam semesta. Jadi masakan itu bukan keserakahan kita, bukan karena kita punya uang saja, tapi itu semua pihak ikut di situ. Makanya dengan cara itulah kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyiapkan, semua yang menciptakan, termasuk yang terakhir adalah Tuhan Sang Yang Widi Wasa. Inilah simbol-simbol yang kita ajarkan kepada teman-teman kita untuk kembali. Kita seperti di Bali kan ajaran Tri Hito Karana, gimana hubungan kita dengan alam semesta. Itu ada, gimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Inilah kita coba saling mengingatkan bersama. Agar program ini benar-benar menjadi bagian hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Bisa terlaksana. Ini yang menarik dari Pak Ketujono adalah sedang menyiapkan buku panduan. Tentu ini akan dinantikan oleh umat Hindu yang sudah membangun, yang sudah mendirikan, bahkan yang belum mendirikan pun ingin membaca panduan-panduan ini, Pak Tio. Dan nanti Pak Ketujono kita akan minta statement untuk harapan besar terkait dengan program 1000 Candi ini. Singkat saja karena waktu kan gitu. Tapi nanti Pak Ketujono. Nah kemudian kita ada poin khusus untuk Pak Tio
Gitu. Jadi biar Pak Ketujono menyiapkan nih pesan-pesan moral apa yang kira-kira untuk generasi kita, karena ini berkaitan dengan leluhur seperti itu. Nah, Pak Tio, kita paham bahwa setiap bangunan-bangunan umat Hindu itu memiliki makna. Namun yang menjadi kendala umat Hindu Jawa biasanya memperdebatkan masalah posisi. Rumah saya kecil, saya tidak punya latar. Rumah saya luas, bisa nggak lebih ke sini? Gitu. Nah, bagaimana Pak Tio sebagai penanggung jawab ini memang benar-benar bisa menempatkan posisi yang memang diharapkan oleh umat Hindu Jawa? Karena berbeda dengan semeton kita pasti yang terkait dengan penataan rumah, tempat sembahyang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Tio? Ya, ini pertanyaan ini di mana-mana ya. Pasti ada. Karena kemarin saya di Lampung juga demikian, ya kan? Ketemu pertanyaan ini, termasuk di Jawa juga banyak, ya kan? Bahkan di Jawa di beberapa titik itu lebih ekstrim. Jarak jalan dengan teras 1 meter nggak ada. Bagaimana dia untuk bangun? Ada juga yang tanahnya itu cuma sedikit, kemudian bangun rumah 2 lantai, 3 lantai. Halaman nggak ada sama sekali. Gimana dia bangun? Nah, kembali lagi terkait dengan di mana titik membangun candi yang pas. Kalau kita bicara sastra ini kan, bahasa kerennya gitu. Idealnya dia harus di titik sini gitu kan. Tapi kadang titik yang sudah ada bangunan yang fungsinya lain. Ya kan? Kemudian kalau kami di panitia program Seribu Candi Nusantara, kami ambil garis tengah. Prinsip bangunan Jawa dengan bangunan di Bali lah anggaplah, sebenarnya sama. Kalau kita kembali ke candi-candi Jawa, Candi Palah atau Penataran di Blitar yang sangat kelihatan, Candi Suko, Candi Cetro itu kan kelihatan mandalanya. Ya kan, dari Nista, Utama, Mandala, Madya dan Utama. Nah, kembali ke rumah kan nggak mungkin dikondisikan seperti itu karena sudah rumahnya duluan, ya kan, baru memikirkan atau belum terpikir membangun candi kan gitu kan. Jadi kami selalu diskusi dengan pemilik rumah. Nah, pemilik rumah ada 2 kan, suami, istri, kemudian anak-anak kalau ada. Karena kami menghindari ketika kami hanya ngobrol dengan kepala keluarga, si bapak tiba-tiba istri nggak terima, ya kan? Karena kami pernah mendengar kasus seperti itu. Suaminya minta di depan, istrinya minta di belakang, ribut mereka. Nah, tapi Astungkara di Seribu Candi nggak pernah ada. Kenapa? Kami selalu diskusi harus ada berdua, suami istri. Kalau perlu ada anak, ada menantunya. Kalau dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga. Nah, tujuannya apa? Karena ini mau membuat rumah untuk leluhur diawali dengan hal yang baik toh. Jangan sampai kita mau membangun rumah leluhurnya kita ribut. Yang dibangun pun juga percuma. Nah, terkait titik, apakah di kanan yang terbaik, di kiri yang terbaik, saya mengatakan semua tempat baik. Karena apa? Lahannya cuma itu. Ya kan? Karena kita dibatasi oleh lahan yang ada. Tinggal kembali lagi, bagaimana kita mengkondisikan supaya bangunan yang ada menyatu dengan candi yang mau akan dibangun. Artinya konsep kepala, badan, kaki masih bisa ketemu. Bahkan kita ada pernah ya membangun itu cukup ekstrim. Hanya ada di belakang. Dekat dengan kamar mandinya pemilik rumah, kamar mandi tetangga. Ya kan? Adanya cuma itu. Dan yang pemilik rumah sangat bersemangat membangun itu. Termasuk tadi pesan-pesan NIS dirasakan Pak Dut. Nah, ketika kita seperti itu bagaimana? Kalau kita ngomong dengan yang paham bangunan, oh ini nggak bisa, leluhur nggak bisa di tempat sini gitu. Tapi yang ngomong seperti itu mau nggak membelikan tanah untuk dia membangun candi di tempat yang ideal? Kan nggak mungkin. Kita akan maksimalkan dengan itu, dengan apa? Dengan upacara khusus yang kita lakukan saat nanti apa? Murwo tadi. Makanya di upacara Murwo tadi, kami ya, terutama kayak saya ini, saya akan datang ke masing-masing candi yang dibangun. Setelah upacara di tempat bersama, panitia nanti keliling. Ya kan, memastikan apa? Candi itu hidup. Ya kan? Karena apa? Selalu saya sampaikan, percuma membangun bangunan untuk tempat kita sembahyang kalau dia tidak bisa berfungsi. Nah, kami adalah memastikan bangunan itu harus bisa berfungsi. Bangunan itu harus bisa dirasakan oleh umat yang menerima. Ya kan? Karena apa? Kami sudah capek ini kan. Walaupun kami kan bahagia. Ya kan? Umat yang menyumbang ini kan sudah punya harapan besar nih. Harapan besar. Yang menerima candi juga punya harapan besar kan. Dia bisa dekat dengan leluhurnya. Tapi kalau dibangun dengan cara yang salah, nggak bisa hidup kan? Percuma kan?
kami udah capek jadi percuma, yang nyumbang juga walaupun terbentuk bangunannya, yang punya rumah udah keluar uang, keluar macam-macam, nggak hidup. Nah, di panitia tadi harus bisa tadi memastikan. Bahkan pernah kami sampaikan, kalau Bapak Ibu setelah membangun candi tidak bisa merasakan ngomong. Kurang ajar kita kan. Harus ngomong gitu kan. Sampaikan apa yang dirasakan setelah membangun candi. Tapi Astungkara ya banyak hal yang baru belum membangun nih, baru daftar merasakan. Ada yang begitu candi dikirim merasakan. Ada yang selesai upacara baru merasakan. Nah ini adalah tadi, kenapa? Sambutan leluhur luar biasa. Artinya apa? Kembali lagi ke di mana titik membangunnya, dimanapun bisa sesuai dengan lahan yang dimiliki. Ya kan? Walaupun banyak yang mengatakan di kiri nggak boleh, di kanan harus di kanan. Enggak. Karena kita membangun candi setelah membangun rumah. Ya kan? Berbeda kalau kita punya tanah kosong nih, kita bisa buat ideal. Tapi 100% saya boleh bilang, candi yang kita bangun selalu di rumah yang, di tanah yang sudah ada bangunannya. Ya kan? Yang paling ekstrim ada yang candi itu pagarnya itu sudah mepet dengan jalan. Ada yang di lantai 3. Nah ketika di lantai 3 pun ada solusinya. Karena kita nggak mungkin membangun bangunan di awang-awang. Ya kan? Kita harus ada proses menyatukan dengan bumi. Nggak bisa kita membangun di atas tanpa awang-awang harus. Ya kan? Karena yang bicara kan kayak seperti ilmu listrik kan ini kan. Ada unsur negatif, ada unsur positif, ada kayak listrik gitu kan. Nah, bagaimana kalau positifnya atau negatifnya banyak harus ke bumi kan. Artinya kalau misalkan yang bangun di atas bagaimana? Kalau adanya ternyata dia punya rumah tingkat di atasnya, daknya itu bisa dipakai. Nah, biasanya kita solusinya apa? Memasang pipa dengan ukuran tertentu diisi dengan tanah. Oh, kayak seperti aliran air itu. Betul. Seperti itu. Karena apa? Tadi kan kita kan penyatuan apa? Candi kan penyatuan ibu bumi dengan Bopo Angkoso nih. Angkoso kan di langit nih, bumi kan di pertiwi, di tanah. Nah, kalau ini nggak menyatu, kalau ini di awang-awang begini, bagaimana nyatunya? Iya. Ya kan? Konsep ini, kalau ibu bumi Bopo Angkoso, orang Jawa pasti nggak asing lah. Iya. Ya kan? Dan ini nggak boleh di awang-awang, harus benar-benar menyatu. Jadi artinya dimanapun tempatnya bisa diskusi bersama. Dan kami ketika survei nggak pernah harus di sini nggak, kami nggak berani. Kami tanyakan Bapak inginnya di mana, Ibu inginnya di mana. Kita ukur sesuai dengan ukuran pemilik rumah. Begitu. Artinya kami hanya sebagai tadi melayani umat yang meminta, karena kami datang tidak menentukan, ya kan? Kami membantu menentukan sesuai ukuran dan kemauan pemilik rumah. Begitu. Dan pemirsa Hindu Channel, tentu ini Pak Tio yang menarik tadi adalah tetap melakukan pendampingan sampai selesai. Ini sangat jarang dilakukan oleh orang Hindu atau umat Hindu atau tokoh Hindu. Ketika membangun sesuatu hal itu didampingi sampai selesai. Ini programnya jalan, didampingi. Ini luar biasa. Dan pemirsa Hindu Channel, ini mungkin dari pribadi Hindu Channel atau dari prinsipnya Hindu Channel. Ketika program ini sudah dilakukan oleh panitia, panitia sudah memiliki prinsip dan memiliki aturan masing-masing. Mohon tokoh-tokoh Hindu, mohon para cendekiawan Hindu tidak masuk terlalu ke dalam sehingga membuat semangat umat Hindu Jawa berkurang. Ini dari kami pandangan Hindu Channel. Walaupun Bapak tokoh-tokoh Hindu kita ini semangat. Nah, sebagai closing statement, tentu kita ketua panitia kita berikan semangat gebrakan baru lagi. Monggo, ya. Pak Ketujono. Iya, terima kasih. Memang kesempatan tidak ada 2 kali. Ya, saya yakin itu bahwa kesempatan sekaranglah selama kita masih diberikan sehat, nikmat, lakukan yang terbaik buat diri kita
dan orang lain. Yakinlah apabila kita ingat leluhur, memberikan tempat leluhur, selamanya hidup kita akan selamat, dilindungi. Dan saya yakin itu, mudah-mudahan Bapak Ibu umat sedharma dan saudara kita yang belum memperoleh giliran candi, meskipun sudah mendaftar, kami mohon kesabarannya. Kami tetap proses, nanti prioritas pertama dan selanjutnya kami telah lakukan. Tidak ada salahnya kembali menanyakan kalau sudah mengirim permohonan belum ada respon. Itu juga kami mohon maaf, barangkali kelupaan atau tertinggal yang permohonan itu kepada kami. Yang jelas kami bisa jalan, kami terus bisa berproses, tidak lepas dari dukungan semua pihak, Bapak Ibu umat sedharma dan para donatur yang budiman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sampai saat ini, dukungan yang luar biasa sehingga pelayanan program Seribu Candi Nusantara terus berproses dalam melayani. Terima kasih. Dan tentu pelayanan oleh tokoh-tokoh kita, baik Pak Ketujono, Pak Sutio, benar-benar dirasakan oleh umat Hindu di Nusantara. Dan pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hindu Channel, karena dukungan Bapak Ibu tentu saja Hindu Channel ini bisa bertahan, bisa berjalan sampai saat ini. Dan nantikan channel-channel Hindu yang ada di Bali selanjutnya. Dan tentu saja Pak Ketujono, Suksema, Ampura, diambil waktunya lumayan panjang 1 jam. Pak Tio, Ya, salam dengan umat Hindu di Kediri, di siap Jawa Timur. disampaikan. Dan yang sudah membangun program Seribu Candi, mendukung ini juga mohon disalamkan. Dan pemirsa Hindu Channel, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Tio dan juga Pak Ketujono. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Suksema, Pak Suksema. G. Ya. Rahayu, Pak. Ya.